Dosen ilmu politik FISIP Universitas Indonesia Aditya Perdana memprediksi partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024 masih akan tetap tinggi terlepas adanya keriuhan seputar dugaan intervensi dan ketidaknetralan aparat. Bukan cuma partisipasi, angka politik uang juga diprediksi masih tinggi bahkan lebih canggih caranya. Direktur Eksekutif Algoritma Research and Consulting mengatakan tingginya angka politik uang bukan saja karena niat dari pemberinya, tapi juga dari tabiat masyarakatnya masih ada yang setuju dengan praktik uang meski sebagian lain tidak. Pemenangan Pilkada 2024 adalah yang memiliki uang paling banyak. Apakah politik uang menjadi keniscayaan dalam menentukan pemenang pilkada dan apakah umat bisa berharap adanya perubahan nyata pada Pilkada 2024? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat politik dan media Bung Hanif Kristianto. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Hanif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Anggi. Baik Bung Hanif, terkait politik uang dinilai masih menjadi permasalahan paling rawan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah maupun juga pemilihan kepala negara. Apakah benar bahwa pilkada di 2024 ini pemenang sebenarnya bukan yang memiliki visi terbaik tetapi yang memiliki uang paling banyak, Bung? Ya, eh, hipotesa tersebut ya berkaitan dengan apakah yang memiliki uang paling banyak itu juga tidak selamanya benar ya. Tapi juga tidak salah begitu ya. Nah, dalam artian apa? Eh, Biaya politik di dalam sistem demokrasi itu memang sangat mahal. Nah, coba pemirsa semua lihat biaya kampanye, ya, kemudian tim pemenangan, ya, terbentuk tim pemenangan dari tingkat kalau terkait dengan pemilu, misalnya dari tingkat pusat sampai daerah. Lalu terkait dengan pilkada berarti dari tingkat yang paling tinggi sampai ke desa-desa. Nah, hingga logistik politik ya, yang ini memang juga dikeluarkan oleh negara untuk membiayai berkaitan dengan pesta demokrasi ya dalam penyebutannya atau yang kita kenal juga dengan pesta rakyat ya. Sebetulnya yang berpesta ini bukanlah rakyat sesungguhnya, tapi para elit dan juga oligarki politik. Nah, kalau kita cermati juga pemirsa dimanapun Anda berada bahwa politik demokrasi itu kan saat ini kian liberal ya. Nah, alhasil pemilih itu kian pragmatis ya dan juga jauhnya mereka dari edukasi politik yang benar. Nah, selama ini partai politik juga terkesan serampangan ya dan juga mendadak ya menjelang pemilu saja mereka itu baru mendekat ya kemudian mengedukasi visi misi dan sebagainya ya. Nah, setelah itu mereka meninggalkan rakyat. Nah, ini yang terjadi. Nah, berlepas dari itu semua, ini menunjukkan bahwa uang masih berbicara ya, meskipun banyak sekali yang menyampaikan menolak money politik, baik itu dari kalangan mahasiswa. Kemarin saya juga melihat beberapa aktivis mahasiswa menolak politik uang, atau bahkan juga dari beberapa kalangan yang mengharamkan politik uang. Namun sekali lagi di tengah-tengah lapangan atau di tengah-tengah kehidupan kita, tampaknya uang masih berbicara lebih banyak ya untuk peluang siapa yang akan menang. Seperti itu Mas Anggi. Baik, apakah ini tanda refleksi dari ironinya demokrasi di mana uang atau modal menjadi kunci untuk meraih kesuksesan? Dan apakah rakyat terjebak dalam slogan-slogan palsu demokrasi suara rakyat, suara Tuhan, Bu? Ya, setidaknya begitu pemirsa ya. Jadi politik demokrasi yang memang mahal ya itu juga menjadi sebuah ironi ya. Bahkan kalau untuk menghadirkan seorang pemimpin atau seorang penguasa itu harus melalui mekanisme itu kan bisa saja pemilu itu kan hanya mekanisme ya. Namun lebih dari itu kira-kira sistem apa yang akan diambil ya? Atau seperti apa ke depan cara memerintahnya atau ketika sudah duduk itu berkuasa? Apakah memang nanti akan melahirkan kebijakan yang pro rakyat atau sebaliknya? Nah, coba kita cek di lapangan bahwa pemilih itu akan mendapatkan uang ya berapa kira-kira untuk hadir bisa di TPS.
mencoblos paslon tertentu. Nah, ini biasanya begitu ya, karena munculnya apa? Pemilih yang pragmatis ya, dan juga politik yang pragmatis pula. Bahkan sangat sedikit yang mungkin dengan hati nurani ya. Misalnya, oh saya memilih karena dedikasinya seperti ini, seperti itu. Itu sangat sedikit ya, sekali lagi. Karena masyarakat juga sudah paham ya bahwa siapapun yang terjadi ya kondisinya akan tetap saja. Mereka juga akan bekerja sendiri, gitu kan ya. Mereka juga akan mencari makan sendiri, bahkan mereka juga akan hidup mandiri dan sebagainya. Nah, nah ini yang kita coba cermati ya. Namun saat ini ya kita juga bisa melihat bahwa demokrasi telah memberikan sebuah ironi ya. Sebetulnya apa? Suara rakyat itu bukan suara Tuhan gitu deh. Ya bagaimana bisa ya kita rakyat yang biasa ini dianggap mampu menentukan ya baik buruknya ya sebuah pemerintahan. Ya sementara kita tidak pernah mengenal ya politik demokrasi yang memang sudah mengacak-ngacak kehidupan kita di negeri ini. Bahkan kita tengarai pun ya bahwa munculnya banyak korupsi itu juga menjadi apa? Membunuh demokrasi sendiri kan begitu. Nah, slogan-slogan ini menjadi slogan yang palsu ya. Bahkan ini juga bisa menipu ya. Bahkan jebakan demokrasi pun mengantarkan pada pemenang ya untuk bisa berbuat korupsi ya. Bahkan baru-baru ini pun kita melihat ya OTT yang dilakukan oleh KPK di Bengkulu ya itu menyeret gubernur dan calon gubernur ya. Dan beliau sudah bertanggung jawab atas OTT KPK tersebut. Nah, karenanya belum tentu suara rakyat itu menentukan kelayakan pemimpin atau pejabat yang berkuasa. Maka slogan ini sangat nisbi dan juga sekali lagi pada masyarakat dan juga rakyat jangan termakan oleh slogan-slogan suara Tuhan yang sebetulnya adalah ini bukan suara Tuhan ya, tapi suara keuangan. Seperti itu Mas Anggi. Baik, lantas apa dampak negatif dari politik uang ini, Bung? Ya, kalau kita berbicara dampak negatif ya, di sisi ini banyak sekali ya. Yang pertama itu kan money politik ini dapat mempengaruhi keadilan pemilu ya, nah, dan merusak kepercayaan publik yang terjadi yang ada saat ini. Kenapa? Karena kandidat yang menggunakan uang untuk memenangkan pemilu itu dapat dianggap tidak adil dan kurang memiliki integritas. Nah, itu yang pertama ya. Yang kedua, itu juga mempengaruhi kualitas calon dan kinerja pemerintahan. Nah, ini ya. Jadi seolah-olah dalam pemilu ya, kandidat yang memiliki banyak uang itu dapat lebih mudah untuk mendapatkan dukungan dan mencapai kemenangan tanpa perlu menunjukkan kinerja dan kapasitas yang sesungguhnya gitu ya. Nah, yang ketiga itu juga menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi. Nah, uang yang digunakan di dalam money politik itu seringkali datang dari kalangan elit atau pengusaha kaya gitu ya. Dari kalangan oligarki gitu loh. Nah, hal ini dapat menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi, yakni kandidat dari kalangan miskin mungkin atau berlatar belakang rendah memiliki kesempatan yang lebih kecil untuk maju dalam pemilu. Nah, misalnya itu salah satu. Nah, kemudian yang keempat itu juga menimbulkan korupsi dan kriminalitas, gitu ya. Nah, praktik money politik ini juga rentan menimbulkan korupsi dan kriminalitas di dalam pemerintahan ya. Nah, seseorang atau kandidat yang menggunakan uang untuk memenangkan pemilu itu dapat mengeksploitasi kekuasaan mereka untuk kepentingan pribadi, mengorupsi sistem pemerintahan dan juga melanggar hukum. Nah, ini beberapa dampak yang tentu saya yakin dampak dari apa? Politik uang yang dihasilkan di dalam sistem demokrasi. Nah, hal ini memang berbeda dalam politik Islam gitu lah ya. Kenapa? Karena politik Islam itu sebetulnya berkuasa itu bukan dalam rangka untuk memperkaya diri sendiri ya, atau untuk merebut kekuasaan. Nah, kenapa? Karena lebih didorong sebagai apa? Mengurusi urusan rakyat gitu loh ya. Jadi ini yang membedakan antara politik Islam dengan demokrasi. Nah, jika dalam demokrasi itu lebih kepada memperkaya diri serta kelompoknya, bahkan uang itu lebih banyak bicara ya. Bahkan mahalnya demokrasi itu juga menggerus ya, ideologi kan gitu ya. Nah, siapapun juga akan tertimpa ini kan gitu ya. Bahkan eh, lagi-lagi kita juga nanti akan mendengar ya peristiwa OTT, korupsi dan sebagainya. Apakah itu secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Nah, berikutnya di dalam politik Islam sebetulnya kalau kita cermati bahwa eh,
memilih itu adalah sebuah cara saja prosesnya. Nah, yang lebih penting adalah pemimpin atau penguasa yang dipilih itu adalah menerapkan syariat Islam secara kafah, menyeluruh sebagai bentuk apa? Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan itulah yang sebetulnya disebut ulil amri minkum. Nah, ulil amri di antara manusia yang taat kepada Allah dan Rasulnya untuk menerapkan syariat kafah. Nah, sehingga apa? Seseorang yang nanti akan menjadi pemimpin atau ingin berkuasa sudah paham bahwa ini adalah amanah. Nah, kalau amanah itu berat adalah berat pertanggungjawabannya di dunia dan juga di akhirat. Karenanya siapapun nanti yang mencalonkan diri di dalam pemilihan ya atau yang ingin jadi pemimpin, sadarilah ya bahwa ada pertanggungjawaban yang berat di akhirat kelak kan gitu. Jadi kekuasaan itu bisa menjadi sebuah kehinaan atau juga menjadi sebuah kesempatan kita untuk mendapatkan naungan ketika di yaumil kiamat tidak ada naungan sama sekali. Nah, karenanya pemirsa yang dirahmati oleh Allah, inilah gambaran dari politik demokrasi yang memang sudah kacau dan mengacaukan, merusak dan juga merusak tatanan kehidupan kita. Sebab apa? Demokrasi itu memisahkan agama dari kehidupan. Karenanya demokrasi akan menghalalkan segala cara, termasuk menghalalkan uang untuk bisa menang. Seperti itu, Mas Anggi. Baik, Masya Allah, Bung Hanif, untuk pemaparannya pada kabar petang kali ini semoga menjadi renungan bagi kita bersama. Jazakallah sekali lagi Bung Hanif, mudah-mudahan Bung Hanif senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Ilava News, dukung dengan subscribe, share, dan like. Semoga menjadi kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Saya Anggi Suara diundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.